Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu, karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan.
Tuhan, untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam minggu ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-40 dimulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca secara bergantian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau.
Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar, bahkan tidak kuutakan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita kepada Tuhan, dan mari kita datang ke hadapan-Nya untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan ayat 3. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga ku puas lelah.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu ini yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami, ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, bila hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesus
Yesus, lihat umat-Mu yang menyembah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa daya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini di tengah-tengah ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 dengan sebuah tema dinyatakan kepada kita, dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Demikian firman Tuhan, marilah kita dengarkan dan kita ikuti pembacaan firman Tuhan saat ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, telah 18 hari tahun 2026 kita lalui, kita lewati, dan kita jalani dengan satu harapan yang sungguh, yaitu supaya kita berhasil, sukses, sukacita, dan bahagia, dan tercapainya semua cita-cita, harapan, dan impian. Itu pasti sudah bergelora di dalam kehidupan kita masing-masing.
Memang kita belum tahu persis bagaimana perjalanan tahun 2026 ini, biarpun kita sudah melewati menjalaninya 18 hari. Dan kita belum tahu apa saja yang akan terjadi baik di dalam melewati hari, minggu, dan bulan ke depan. Tidak ada yang tahu kita di situ. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini dan yang kita terima, kita sedang dipersiapkan. Kita sedang dimotivasi, yaitu untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dengan kerendahan hati dan kesediaan dipimpin oleh kuasa Tuhan. Hanya ini yang menjadi pegangan kita. Hanya ini yang menjadi landasan iman, pengharapan, dan kasih kita. Sebab hanya melalui penyertaan dan pertolongannya kita dapat menjadi kuat dan menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi melalui pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan dan kita dengarkan dan yang akan kita renungkan bahkan kita lakukan, dikatakan bahwa firman Tuhan itu sedang menegaskan dan menyerukan kepada kita satu harapan yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam Tuhan kita menjadi kaya dalam segala hal. Ini seruan ajakan Tuhan kepada kita semua tanpa terkecuali. Dikatakan di dalam Tuhan kita menjadi kaya dalam segala hal. Hebat ya. Pernyataan ini sebenarnya memberi kesan yang begitu indah, bahkan mengandung banyak makna yang begitu luar biasa. Mengapa? Karena dalam hal ini soal kekayaan yang dinyatakan kepada kita bukan soal kekayaan materi, jasmani, dan dunia ini yang dimaksudkan, tapi lebih daripada itu. Mengapa? Karena kekayaan materi, kekayaan secara jasmani dan dunia ini belum tentu kita sudah kaya di dalam Tuhan. Bahkan sering kekayaan materi, jasmani, dan dunia ini menjadikan kita bukan semakin dekat kepada Tuhan, tapi mungkin menjauhkan kita kepada Tuhan. Sama seperti jemaat di Korintus itu. Mereka orang hebat, orang sukses, orang kaya, memiliki segala-galanya, memiliki pengetahuan, tapi dikatakan mereka miskin di dalam Tuhan. Kira-kira kalau kita kaya dalam dunia ini tapi miskin dalam iman, miskin dalam rohani, kira-kira apa yang terjadi? Tetapi perlu kita pahami saat ini dengan sungguh-sungguh bahwa hidup di dalam Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan harus menjadi prioritas kita. Jika setiap hidup yang berada dan tinggal di dalam Yesus, dikatakan Ia akan menyediakan segala sesuatu yang baik dan indah di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan, kehidupan, dan juga damai sejahtera, dan juga keberhasilan. Kaya dalam Tuhan itu
menjadi pintu yang paling lebar untuk menjadi kaya dalam segala hal. Dan hal itulah kita lihat yang sudah nyata di dalam kehidupan daripada Salomo. Dikatakan dia tidak pernah meminta kepada Tuhan kekayaan. Dia tidak pernah meminta soal kehidupan dunia ini. Tapi yang diminta dia apa? Tuhan, berikanlah kepadaku hikmat dan pengetahuan. Berikanlah kepadaku hikmat dan pengetahuan. Dan sekali lagi mau ditekankan, mau diajak, kita dimotivasi pada saat ini. Dikatakan kaya dalam Tuhan itu, kaya dalam kasih karunia Tuhan itu, itulah kekayaan sejati bagi orang-orang percaya di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan juga di hadapan dunia ini. Kemudian pertanyaannya, mengapa setiap orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu, yaitu Yesus Kristus, menjadi kaya dalam segala hal? Mengapa? Yang pertama kita lihat mengapa dikatakan setiap hidup dan yang tinggal di dalam Kristus akan mengalami kekayaan dalam segala hal. Dalam hal ini dikatakan yang pertama adalah karena langit, bumi, laut, dan segala isinya adalah bersumber dari Dia, yaitu kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua terjadi oleh karena Dia, dan tidak ada yang terjadi tanpa Dia. Bahkan mengapa manusia diciptakan yang terakhir? Lihat, Tuhan menyediakan semua yang menjadi kebutuhan kehidupan manusia, baru manusia diciptakan. Itulah menjadi sumbernya, makanya dikatakan dia kaya di dalam Tuhan itu. Dan kemudian dikatakan bahkan kita manusia ada dan berada di dalam dunia ini adalah oleh karena Dia. Itu pengakuan iman kita. Kita ada dan berada di dalam dunia ini adalah oleh karenanya. Jadi sebenarnya tidak ada rencana Tuhan yang jelek. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik kepada kita. Justru kita sering tidak mendapatkan itu karena apa? Karena meninggalkan Tuhan itu. Kemudian dikatakan karena hanya dalam Yesus Kristuslah Allah Bapa menyatakan kasih-Nya yang agung dan mulia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sumbernya. Dan kemudian dikatakan karena Yesuslah Tuhan keselamatan kehidupan yang sejatinya, tidak ada lagi yang lain. Karena itulah dikatakan maka semua yang hidup di dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu dikatakan akan memperoleh kekayaan di dalam segala hal. Tetapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, agar kita lebih mudah mengerti dan memahami pesan firman Tuhan ini, sebenarnya ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita jawab nantinya melalui firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan bagaimana cara kita agar dapat berada dan tinggal di dalam Tuhan itu. Kira-kira kalau kita tinggal di dalam gereja ini, berada dalam gereja ini, bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa tadi,
bahkan menandakan pengakuan iman kita, apakah kita otomatis sudah ada bersama dengan Tuhan? Dan pertanyaan yang kedua, kekayaan apakah yang menjadi milik dan diterima oleh orang-orang yang telah hidup dan berada di dalam Tuhan itu? Ini nanti harus kita cek di dalam diri kita masing-masing, adakah? Ini harus kita lihat di dalam kehidupan rohani kita. Adakah kekayaan-kekayaan itu yang dianugerahkan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita? Dalam hal ini dikatakan ada 5 bentuk kekayaan yang dapat diperoleh jika kita hidup dan tinggal di dalam kasih karunia Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama dikatakan kepada kita, yaitu menjadi kaya dalam kasih karunia Allah. Menjadi semakin diperkaya dalam kasih karunia Allah. Ini adalah kekayaan yang tak dapat diukur, yang tak dapat dihitung. Soal kedalamannya, ketinggiannya, keluasannya maupun besarnya. Mengapa? Karena melalui kasih karunia Allah kita menerima keselamatan. Melalui kasih karunia Allah kita mendapat kehidupan. Melalui kasih karunia Allah kita mendapat damai sejahtera. Melalui kasih karunia Allah kita mendapatkan sukacita. Bahkan melalui kasih karunia itu kita dihantar kepada pengharapan yang sangat luar biasa yang tak pernah dapat kita temukan di tengah-tengah dunia ini. Jadi hidup di dalam Kristus itu, hidup dalam kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus adalah kepastian. Gak ada mudah-mudahan di situ, pasti. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Dan ini dapat kita alami, kita temukan dalam kehidupan kita. Dikatakan kita akan semakin kaya akan kasih karunia Allah jika kita tinggal dan hidup bersama dengan Dia. Karena Dia telah hadir dan nyata di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan Immanuel. Itu yang pertama. Baru yang kedua dikatakan menjadi kaya dalam hikmat dan pengetahuan dari Allah. Saya membuat satu contohnya kepada kita. Kalau kita semakin dekat dengan seseorang, saya pastikan kita semakin tahu siapa dia. Kita akan semakin tahu apa yang kita dapatkan dari dia. Kita akan tahu apa yang menjadi milik kita dari dia. Kira-kira demikian. Dikatakan di sini kekayaan jika kita tinggal dan hidup di dalam Kristus itu akan mengalami hikmat dan pengetahuan dari Allah. Adanya istilah orang Batak seperti ini. Mudah-mudahan bisa kita menangkap pesannya nanti. Nabi sukna punahata naoto tu pergadisan. Orang yang memiliki pengetahuan, orang yang memiliki pengetahuan dan hikmat itu akan mendapatkan segala-galanya, tapi orang bodoh itu akan menjadi terjual. Ya. Coba lihat kira-kira siapa yang menguasai dunia ini. Siapa yang menguasai segala-galanya adalah orang yang punya hikmat dan pengetahuan. Jadi siapakah di zaman Amsal itu yang begitu menguasai segala-galanya di dalam kehidupannya? Adalah Salomo.
Dia hanya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku pengetahuan dan hikmat, supaya aku dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang tidak. Kira-kira bisakah Salomo menjadi orang hebat? Di zamannya itu sampai orang-orang dari yang jauh pun datang untuk mendengarkan hikmatnya dan pengetahuannya. Sampai Ratu Seba mempersembahkan berapa banyak harta hanya untuk mendengarkan dia berbicara hikmat dan pengetahuan. Tapi ingat, hikmat dan pengetahuan itu bukan soal akademis ya. Enggak, itu soal bagaimana kita bersekutu, berrelasi, berkomunikasi dengan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi hikmat dan pengetahuan adalah kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang hidup di dalam Dia. Dan dengan hikmat itu kita dapat memahami dan membedakan kehendak Allah, sehingga kita mampu hidup dengan benar karena kita mengetahui apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan. Jadi hikmat dan pengetahuan di dalam Tuhan adalah pintu yang terlebar untuk meraih dan mengalami akan kekayaan di dalam Tuhan itu. Jadi itu yang mau kita raih. Jadi perlu kita pada saat ini melakukan dalam kehidupan kita spiritual question, mencerdaskan hati, mencerdaskan spiritual kita dengan berrelasi, berkomunikasi kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Saya melihat seperti Salomo itu, dikala dia melakukan relasi persekutuan dengan Tuhan di dalam kehidupannya itu bukan main-main. Membawa persembahan 1000 domba. Coba bayangkan, persembahannya 1000 domba. Kalau itu diletakkan di apa ini semua, di GKP Pamen ini enggak muat-muat. Tapi bukan karena besarnya persembahan dia itu, makanya dia berjumpa dengan Tuhan itu. Tapi sungguh-sungguh dia, ketika dia dipanggil Tuhan, ketika Tuhan menetapkan dia menjadi raja di tengah-tengah umat Tuhan itu, maka yang pertama lakukan dia apa? Mengagungkan Tuhan. Bukan syukuran dilakukan dengan orang banyak. Memuji Tuhan di dalam baitnya itu, berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan hati, dikatakan bahwa Salomo di dalam perjumpaannya dengan Tuhan itu, di Shilo itu, dikatakan ketika pada malam hari, maka dia bermimpi. Tuhan berkata, apa yang akan kuberikan kepada kamu Salomo? Apakah kekayaan, apakah ini, semua ditawarkan. Tapi yang diminta dia apa? Hanya hikmat dan pengetahuan. Itu yang kita raih. Dan saya yakinkan sekali lagi, jika hikmat dan pengetahuan di dalam Tuhan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita, maka itulah pintu yang paling terlebar bagi kita untuk meraih dan mengalami kekayaan yang dikatakan tadi. Di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Yang ketiga dikatakan, takkan kekurangan dalam karunia, tetapi semakin diperkaya dalam kasih karunia dari Allah itu. Saya teringat dengan ini, dengan peristiwa Thomas Alva Edison. Iya, yang dikatakan oleh gurunya hanya 3 bulan di sekolah, kan di sekolahnya. Selain itu dikeluarkan karena dianggap enggak normal. Ketika dipulangkan ke rumah, sampai di rumah, bapaknya pun bilang, memang kau enggak beres kau.
Gak normal kau? Tapi salah satu pesan yang pernah ku baca di dalam Di dalam bukunya itu dikatakan mamanya kepada si Thomas Alpesidon seperti ini. Thomas, Tuhan menciptakan kamu dan ada di tengah-tengah dunia ini pasti ada arti, makna dan tujuannya. Nah, itu aja loh. Itu yang mendorong dia, memotivasi dia. Bahkan dikatakan menjadi guru di siapa? Mamanya. Membuat laboratorium siapa? Mamanya. Dan dia melakukan teori dan praktek 999 kali gagal-gagal loh. Tapi hanya satu yang terjadi dilakukan di dalam dunia ini, semua kita menikmati sampai sekarang. Dan mamanya mengatakan itu adalah anugerah yang daripada Tuhan itu. Jadi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan itu pasti dikatakan bukan semakin berkurang atas karunia, atas berkat talenta potensi yang diberikan oleh Tuhan, tapi semakin kaya. Kira-kira kalau kita ditanya sekarang, berapa banyak waktumu untuk berjumpa dengan Tuhan? Nah, itu ya. Itu harus kita pertanyakan ya. Tapi jangan pula kalau sudah lama-lama kau berdoa, udah betul itu, betul juga. Tapi hatimu harus dilihat. Dan dikatakan kepada kita pada saat ini, jika kita tinggal di dalam Tuhan, hati kita akan semakin rindu dan taat kepadanya. Itu sebabnya Tuhan semakin menganugerahkan kepada kita berbagai karunia rohani yang menjadi kemampuan dan kekuatan semangat untuk menolong dan melaksanakan tugasnya dan pelayanan dengan baik. Saya pernah membaca satu disertasi. Iya. Sekarang dia kalau nggak salah dosen di Pelita Harapan dia. Maka di disertasi dia dan juga tesisnya, maka buku yang pertama dilampirkan dia di situ adalah Alkitab. Aku terkejut itu. Tanya dia, mengapa Amang melampirkan buku yang pertama adalah Alkitab? Lalu dikatakan dia, karena tidak ada aku menyusun tesis dan disertasi ini tanpa membaca firman Tuhan dulu. Maka itulah yang menjadi kekuatan, sumber kuasa, sumber pengetahuan, dan sumber hikmat yang luar biasa. Dan itu menambahkan karunia di dalam kehidupan saya. Maka kemampuan dan kekuatan terus semangat dan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan yang saya emban. Luar biasa ya. Kemudian yang keempat dikatakan kepada kita, semakin diteguhkan dalam pengharapan untuk menantikan Yesus yang kedua kalinya. Inilah hal yang keempat, kekayaan yang kita terima dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita diteguhkan dalam pengharapan, dalam menantikan Dia. Memang harus diakui mengikut Tuhan itu tidak mudah. Tapi mengikut Tuhan itu penuh tantangan, pergumulan dan perjuangan. Dan banyak hal yang dapat kita alami di dunia ini. Dan seringkali kita bisa mengalami sukacita, tapi bisa juga kita mengalami duka cita dalam kehidupan kita. Bisa kita mengalami kesulitan dengan kebahagiaan dan juga mengalami tantangan pergumulan, bahkan penderitaan yang sangat menyakitkan. Tapi dikatakan pada saat ini, jika kita tinggal dan diam bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dikatakan kita akan semakin diteguhkan. Bahkan Paulus berkata
Di tengah-tengah kelemahanku itulah aku semakin kuat di dalam Tuhan. Kelemahan yang dialami dia, penderitaan yang dialami dia, itulah mendorong dia semakin dekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Maka disitulah dia semakin kuat dan semakin hebat dalam menghadapinya, sehingga dia menjadi pemenang. Dan dikatakan pada saat ini, ketika kita hidup dan tinggal di hadapan Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya, dikatakan dengan tegas, Ia akan meneguhkan hati kita, meneguhkan pikiran kita, meneguhkan perasaan kita, bahkan meneguhkan seluruh kehidupan kita di dalam pengharapan yang Ia tanamkan dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan yang kelima, kekayaan yang ada di dalam Tuhan itu yang menjadi milik kita. Dikatakan yang kelima dan yang terakhir adalah kita dipanggil dalam persekutuan Yesus Kristus. Jadi kita diundang bukan lagi bersekutu dengan dunia ini, biarpun kita ada dalam dunia ini. Tapi kita menjadi satu persekutuan di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi kekayaan yang akan kita miliki, yaitu kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Kita dipanggil dan dipersekutukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya, panggil menjadi satu persekutuan. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita diingatkan dengan beberapa hal yang perlu kita renungkan, kita imani dan kita fungsikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan kita akan menjadi berbahagia dan kaya apabila kita tinggal di dalam Tuhan, sebab Ia menganugerahkan kasih karunia yang berlimpah dan menjadikan kita semakin bijaksana dan dimampukan untuk menjalani hari-hari kita di tahun 2026 ini. Satu ayat dari kitab Yohanes yang selalu bagi saya itu suatu hal yang membuat satu kepastian dan juga kekuatan motivasi yang sangat luar biasa. Itu dikatakan Yohanes 15 ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja akan diberikan kepada kamu. Itu kepastian kan? Tuhan yang berkata, firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Tapi firman Tuhan itu selalu yes dan yes di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kemudian lewat karunia-karunia rohani, orang percaya semakin diteguhkan di dalam iman. Semakin diteguhkan di dalam pengharapan. Semakin diteguhkan di dalam kasih. Dan akan hidup lebih baik hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kalau ditanya kira-kira sudah berapa tahun kamu menjadi Kristen? Semakin baikkah hidupmu? Semakin hebatkah hidupmu? Semakin pemenangkah hidupmu? Itu perlu kita tanya pada saat ini. Karena itu sadarlah dengan sungguh betapa pentingnya hidup dan tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah yang kekal hari ini untuk memberikan kekekalan kepada orang-orang percaya. Jadi ketika kita tinggal, hidup dan bersama dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dikatakan kita akan mengalami kekayaan di dalam Dia dalam segala hal. Bahkan Dia berjanji akan menolong, menyertai dan memberkati kita semua. Ingat,
Di dalam Yesus Kristus kita menjadi kaya dalam segala hal, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Wujudkan itu. Nyatakan itu. Milik kita, kepunyaan kita itu loh. Enggak kepada yang lain itu. Apakah kita sebagai mahasiswa, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai pekerja, apakah kita orang yang mempekerjakan orang di tengah-tengah kehidupan kita, saat ini milikilah hidup di dalam Kristus. Karena di dalam Dia kita menjadi kaya di dalam segala hal, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Selamat menjadi kaya di dalam Tuhan. Kalau kita kaya di dalam Tuhan, maka kekayaan yang lain akan otomatis mengikut di dalam kehidupan kita. Makanya saya agak berenung tentang khotbah ini. Coba kita lihat di Alkitab, yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, ada enggak orang yang kere? Jawabannya ada, memang satu, Lazarus. Tapi karena dia kaya rohani, kaya di dalam Tuhan, biarpun dia makan ampas atau makan sisa-sisa makanan itu, tapi dia tidak berdosa. Dia tidak menodai hubungannya dengan Tuhan. Makanya dia ketika meninggal, apa dikatakan? Dia sampai kepada pangkuan Abraham. Tapi selain daripada situ saya lihat semua tokoh-tokoh di Alkitab itu orang-orang hebat, orang-orang sukses. Bukan hanya kaya dalam karunia Tuhan itu, tapi juga kaya juga sesal tentang hal-hal kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya. Saya bukan mengajak kita kalau sudah begitu langsung kaya, bukan itu maksud saya ya. Tapi kaya dalam Tuhan itu, itulah pintu yang paling lebar bagi kita untuk mengalami kekayaan-kekayaan dalam segala hal. Itu adalah janji dan yang dikatakan oleh Tuhan. Dan itu dikatakan dalam Matius 6 ayat 30 sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Mana? Percaya kita dengan firman Tuhan? Itu persoalannya. Jadi bukan hanya kata-kata itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami puji, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang telah diperdengarkan. Bahkan firman-Mu Tuhan memanggil, mengajak kami pada saat ini, bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini Tuhan, Tuhan memberikan satu harapan, Tuhan memberikan satu kepastian, bahwa di dalam Yesus Kristus kami menjadi kaya di dalam segala hal. Kaya dalam hikmat, kaya dalam pengetahuan, bahkan kaya dalam karunia-karunia, bahkan potensi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Karena takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan dan sumber hikmat di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan, yang ada di dalam bait-Mu ini Tuhan. Baik kami sebagai mahasiswa, baik sebagai orang tua, dan juga sebagai pekerja, dan juga yang sedang bergumul pada saat ini. Kami memohon Tuhan, berkati kami. Nyatakan kepada kami Tuhan karunia, dan juga nyatakan bagi kami Tuhan hikmat pengetahuan, supaya kami senantiasa hidup di dalam kekayaan, di dalam kasih karunia Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Keberkahan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan yang terindah kepada Tuhan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Mari kita beri persembahan kita dengan sukacita.
Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.